Perjalanan matahari yang bergerak dari mulai terbit, fajar terbit, sampai berada di posisi tempat terbitnya, sampai nanti bergeser lagi, sekira bayangan itu 1 tombak kurang lebih. Kalau kita nanam tombak, ya sampai kokoh ada matahari, bayangannya sudah 1 tombak gitu ya, sama dengan itu gitu. Nah, kan nanti bisa jadi memanjang, bisa jadi mengecil kan. Nah itu waktunya syuruk namanya. Pergerakan mataharinya disebut isyraq. Berada di porosnya disebut masyrik namanya. Bayangan yang 1 tombak ini itu sudah masuk waktu syuruk. Syuruk itu awal duha. Jelas? Awal duha. Amalan apa saja yang dapat dilakukan selama menunggu waktu syuruk tiba? Menunggu waktu syuruk tiba. Lalu apakah boleh di saat yang bersamaan kita keluar dari masjid dengan maksud untuk mengambil wudhu karena wudhunya batal? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah atau jazakillah khair bagi yang menuliskan ini. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 586. Saya bacakan hadisnya. Man shallal ghadata fil jamaah atau fil masjid. Siapa yang salat subuh berjamaah atau di masjid. Karena kalimat jamaah menunjuk pada masjid. Sehingga dipahami oleh para ulama, keutamaan sholat syuruk ini pertama terikat dengan masjid. Bagi golongan tertentu yang tidak memungkinkan dia untuk ke masjid karena ada uzur syar'i, maka diikat dengan nilai sholat berjamaahnya. Misal, ibu punya tugas, yang tugasnya itu tidak memungkinkan ke masjid. Bahkan laki-laki yang ke masjid sama nilainya dengan perempuan yang sholat di rumah ketika dia punya uzur untuk tidak bisa ke masjid. Misal kewajiban merawat anaknya. Ya, ada yang kedua misalnya fitnah di jalan yang belum bisa teratasi, atau tidak ada tempat yang khusus untuk perempuan, dia sholat di rumahnya, maka syarat pertama berjamaah. Jelas ya? Nah, sedangkan untuk yang laki-laki dan umumnya hadis ini berbicara sholatnya di masjid. Apa selanjutnya? Thumma yaqudu yadhkurullah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Ini jawabannya. Jadi setelah sholat tidak langsung pulang, dia duduk, dan duduknya menarik. Kalimatnya menggunakan kata yaqud, pakai fi'il mudhari. Bukan qa'ada, tapi yaqudu. Kalau pakai fi'il mudhari artinya progresif. Awas hati-hati, tidak harus di satu tempat. Awas, ada yang keliru, saya katakan keliru memahami hadis ini. Jadi ada yang mengatakan kalau sudah nanti mau salat syuruk tidak boleh pindah tempat, di situ aja. Jadi begitu dia sudah selesai ya salatnya, di situ dia nggak boleh pindah-pindah. Kalau zikir-zikir di situ aja. Itu menyulitkan diri sendiri. Nabi saja mengatakan yaqud dalam bentuk progresif. Kalau misalnya Anda sepanjang masih ada di area masjid, di sini mau geser silahkan, geser ke sisi kanan, geser sisi kiri, geser ke belakang, nggak ada masalah sepanjang berada di area yang sama. Paham? Jadi jangan menyulitkan diri sendiri. Mau baca Quran, Qurannya ada di pojok. Aduh, saya ada di sini, pengen baca, pengen baca. Masya Allah, nggak bisa antum. Ya, yang jadi luar biasa itu ketika hari Sabtu, hari Ahad ada taklim. Ini mau meja mau digeser, meja mau disimpan di sini, pas posisi antum di sini. Mas, maaf mau nyimpan meja, mau syuruk. Maaf mau meja, mau syuruk. Masya Allah, antum nyulitkan orang. Nyulitkan orang. Jadi gak ada masalah antum di sini mau pindah zikir, pindah geser tempat kanan, tempat kiri, gak ada masalah. Kemudian Anda bertanya apa amalannya sampai datang waktu syuruk? Kata Nabi, yadhkurullah, zikir. Zikir. Apa itu zikir? Banyak. Semua jenis ibadah yang mengingatkan kita dengan Allah disebut dengan zikir. Misal, baca Al-Quran itu zikir. Karena Quran pun disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang telah turunkan Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Quran, Anda sedang berzikir. Mengulang hafalan Quran, murajaah itu zikir. Karena mengulang hafalan Quran, menghafal Quran disebut dengan zikir. 4 kali disebutkan. Di Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk digunakan sebagai zikir, diingat, dihafalkan. Fahal min mudzakir, maka adakah di antara Anda yang mau menghafalkannya? Maaf, berdoa itu disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Jadi kalau Anda selesai salat mau berdoa, itu zikir. Istighfar, kalimat-kalimat thayyibah, itu zikir. Bahkan ditegaskan oleh Nabi di hadis Muslim nomor hadis 591. Begitu selesai salat, zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nomor hadis 593, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nomor hadis 597, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Belajar itu bagian dari zikir. Di sekarang pun kita sedang berzikir di hadapan Allah. Zikir. Dalilnya banyak. Di Quran dalil umumnya Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Hadis Muslim nomor hadis 2010. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainakum. Tidaklah berkumpul orang-orang di satu tempat di rumah-rumah Allah. Mereka belajar Al-Quran. Mereka berbagi satu dengan yang lainnya kecuali diturunkan 4 kemuliaan kepada mereka. Lihat, baik, luar biasa. Hati-hati. Nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan. Ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat. Wa haffathumul malaika, malaikat bergabung bersama mereka. Dan yang paling indah, wa dzakarahumullahu fiman indah. Dzakarahumullah, zikir disebut-sebut oleh Allah sampai selesai dia ta'limnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Ridan li talibil ilmi. Zikir. Jadi kalau Anda belajar ilmu, Anda zikir, malaikat ikut dengan kita. Paham? Disilahkan Anda perbanyak. Jadi begitu selesai salat, Anda duduk, silahkan. Yang mau ikut ta'lim, silahkan. Baca Al-Quran, silahkan. Baca tafsir, silahkan. Berdoa, silahkan. Sampai kapan? Bidayatul duha. Sampai muncul awal duha, saat matahari bayangannya sudah 1 tombak. Jadi kalau sudah bergeser sini, matahari terbit. Terbit, di tempat terbit. Tempat terbitnya disebut masyrik. Kalau di sini, posisi nggak boleh kita sholat. Haram hukumnya. Geser sedikit, sampai bayangan 1 tombak. Kalau sudah bergeser, pergeserannya disebut dengan isyraq. Isyraq. Jelas? Posisinya disebut dengan syuruk. Nah ini, syuruk ini adalah awal duha. Bidayatul duha. Sebetulnya sholat syuruk itu sholat duha. Sholat duha. Di awal waktu duha. Ah, nggak ada sholat syuruk itu, yang ada sholat duha. Betul, sholat awal duha. Oh, enggak betul itu, yang betul syuruk. Betul, syuruk itu adalah awal duha. Paham? Enggak usah banyak berdebat, ribut sampai habis waktu syuruknya. Akhirnya enggak pada sholat gitu kan? Jelas ya? Di syuruk itu awal duha. Nanti duha kita akan bahas. Duha dibagi 3 bagian. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Nanti kita lihat hadis-hadisnya. Nah teman-teman, kalau sudah sampai pada saat itu, thumma yusolli rak'atain. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Sholatnya cukup 2 rakaat. Jangan terlampau soleh, saya mau pengen 4, misalkan. Tidak. Kata Nabi cukup 2 rakaat. Teman-teman, saat Anda salat 2 rakaat itu, fakana alaihi ka'ajri hajjin wa umratin. Maka dia mendapat pahala semisal haji dan umrah. Semisal. Kata Nabi sempurna, sempurna, hadisnya sahih. Ingat, bukan haji dan umrah, tapi pahala semisal haji dan umrah. Bukan dia haji, dia belum haji. Belum haji dia. Gak usah haji, ngapain jauh-jauh ke sana? Syuruk aja. Masya Allah. Besok ada tulisan, berhaji di Masjid Al-Mujahadah. Masya Allah. Bukan. Itu syuruk. Mendapat pahala semisal itu. Semisal hajinya. Tapi masih utama orang haji. Karena saat haji dia sholat di Masjid Al-Haram. Masya Allah. Berapa pahala di Masjid Al-Haram? 100.000. Di Al-Mujahadah? 1. Ya, tapi di Masjid Al-Haram kalau ikhlas baru 100.000. Kalau tidak ikhlas masih unggul di Al-Mujahadah, masih unggul. Tapi kalau sama-sama ikhlas masih kalah kita, ya. Jadi kalau Anda bisa dapatkan itu, nanti saya sarankan selesai ini salat dulu 2 rakaat. Kita punya waktu syuruk, lumayan. Semisal haji dan umrah. Kapan lagi kita dapat pahala sebesar itu? Kalau ada darurat, over tadi, bagaimana kalau wudunya saya batal? Kalau batal, wudu lagi. Itu over syar'i, batal tuh wudu lagi. Awas, batal itu, batal bukan mengeluh. Ya, batal. Bukan, wudu. Paham ya? Wudu, nggak usah pakai ya, berangkat wudu. Sudah, ini semua sama, udzur syar'i, sama kayak itikaf. Itikaf itu begitu Anda keluar, begitu batal misalnya, batal dalam hal tertentu. Anda, misal, mohon maaf ya, aduh sedang itikaf, mau ibadah, batal wudu, keluar, itu udzur, nggak ada masalah. Tempat wudu di luar masjid. Begitu Anda keluar dari masjid hanya untuk wudu, balik lagi, itu uzur, ma'fu anhu, nggak ada apa-apa, nggak termaafkan, nggak ada masalah. Jadi jangan takut kehilangan pahala syuruk Anda. Begitu Anda selesai, teman-teman, kemudian tiba-tiba Anda batal misalnya, dalam keadaan sedang zikir, Anda wudu, balik lagi, zikir lagi di situ. Maka itu masih dihitung dalam area suasana menunggu untuk syuruk. Paham? Ya, jadi hanya wudu dan hal-hal yang ma'fu anhu itu yang dimaafkan, yang lain tidak. Begitu selesai sholat, zikir, syuruknya masih setengah jam. Sepedaan dulu, sepedaan. Udah sepedaan balik lagi. Syuruk, bukan ya. Baik, bukan.